Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa wal ifadata wal istifadah wal hassa ala tamassuki wa sunnati rasulillah wa da'a ilal huda wa dilalata alal khair ibtigha'a mardatillahi wa sawabihi wa qurbihi minallahi ta'ala. Nawaina ma nawa bihi as-salafus salih, nawaina ma hatta bihi ilmullahi ta'ala min salihin niyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawamil mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid qawli wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, alhamdulillah. Lanjutkan kajian kita dalam kitab Al-Budurut Thali'ah, syarah dari Risalatul Jami'ah. Risalatul Jami'ahnya oleh Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, sedangkan syarahnya oleh Syekh Ahmad Yusuf An-Nisib. Sekarang kita masih tentang mahabbah. Agama ngajarin mahabbah. Nabi SAW menyebutkan ad-dinu huwal mahabbah. Agama itu ya intinya banyak sekali. Asasnya adalah cinta. Makanya diajarin cinta sama Allah, cinta sama Rasulullah, cinta kemarin disebutin cinta sama sahabat Nabi, cinta sama banyak hal. Orang ya tidak dicabut dari rasa cinta kecuali orang yang celaka. Ya, gitu ya. Cinta, ya, kenapa? Ya, beberapa orang malah seperti begitu susahnya cinta, menunjukkan hatinya keras. Ya. Enggak mungkin dicabut rasa cinta ini. Ya, tidak terhiasi di hati seorang, melainkan hatinya hati-hati yang keras, hati-hati yang celaka sebetulnya. Iman itu sangat tegak dengan cinta, gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan baru yang selanjutnya tentang masih cinta, mencintai. Ya, aja agama ngajarin untuk mencintai. Nah, lalu wa ahli baitihi, tentang ahli baitnya Rasulullah, keluarganya Rasulullah. Setelah bahas cinta pada Allah, cinta pada Rasulullah, cinta pada para sahabat Rasulullah, lalu sekarang cinta kepada ahli baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, disebutkan wa min ta'atil qalbi, di antara ketaatan hati itu mahabbatu ahli baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah mencintai ahli baitnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa ahli bait itu? Wa humul mu'minun. Mereka syarat pertama harus mukmin. Berarti kalau kafir bukan, siapapun itu. Pertama harus beriman. Min Bani Hashim, dari keturunan Hashim bin Abdul Muttalib, wal Muttalib, dan keturunan Abdul Muttalib. Ya, satu waktu di saat Rasulullah turun ayat, kulla as'alukum alaihi ajra illal mawaddata fil qurba. Katakanlah wahai Muhammad, aku tidak minta pada kalian atas jasanya Rasulullah yang begitu banyak. Hidup Rasulullah itu buat umat, dari bangun sampai tidur, dari lahir sampai wafat, bahkan sebelum lahirnya sudah jadi ibroh Rasulullah itu, banyak. Belum jadi nabi udah jadi ibroh, banyak ibroh. Setelah jadi nabi makin banyak ibrohnya. Setelah wafat banyak sekali lagi, masih ada sampai sekarang. Sampai kelak di hari kiamat Rasulullah itu selalu ada manfaat. Hayati khairun lakum wa mamati khairun lakum, hidupku manfaat untuk kalian, dan wafat Rasulullah tetap akan manfaat dengan banyak hal. Kita bersolawat sama Rasulullah dapatkan manfaat kan, Rasulnya sudah wafat, tapi Rasulullah tetap memberikan manfaat sama kita. Dengan kita bersolawat dijawab dengan Rasulullah, oleh Rasulullah SAW. Banyak hal diantaranya gitu ya. Rasulullah tuh manfaat hidupnya, matinya, sampai kelak di hari kiamat wafatnya Rasulullah akan makin tampak manfaatnya. Nah, dengan jasanya Rasulullah yang begitu banyaknya, ya semestinya setiap orang tuh memahami jasa. Kita baik sama orang tua, kenapa? Karena orang tua baik sama kita.
guru baik sama kita. Kenapa? Karena guru baik sama kita. Terus semua orang yang berbuat baik, jangan lupakan kebaikannya. Rasulullah punya jasa yang nggak melebihi jasa semua makhluk yang ada. Ya. Satu hal yang wajar ketika kita cinta sama sesuatu, kita pun jadi cinta sama segala sesuatu yang berkaitan sama dia. Cinta sama satu sosok ulama, cinta juga sama anaknya, sama keluarganya, sama lingkungannya, sama gaya hidupnya, segala macam. Jadi merembet. Karena cinta itu jadi menebar kemana-mana. Cinta tuh jadi menyemai, melebar kemana-mana. Cinta sama Nabi, cinta sama Allah, harus cinta sama Nabi. Cinta sama Rasulullah, cinta sama semua hal yang berkaitan sama Rasulullah. Semuanya, nggak terkecuali sebenarnya. Sahabat Nabi harus cinta. Kenapa? Ada hubungan Nabi, ada nisbah Nabi. Keluarga Nabi cinta. Kenapa? Ada hubungan Nabi. Masa sih cinta Nabi gak cinta sama keluarga Nabi? Aneh gitu ya. Cinta sama Nabi mesti cinta sama pewarisnya Nabi, para ulama. Karena di situ mereka bawa amanatnya Rasulullah, ilmu dari Rasulullah. Cinta sama Nabi mesti cinta sama umatnya Rasulullah SAW. Jadi menyebar kemana-mana. Pada semuanya, jadi kita cinta. Memang agama ngajarin cinta. Nah, kadang ini ya, perlu kita pahamin bahwa cinta itu sebenarnya nggak dikhususkan, walaupun tetap ada darajah di situ ya. Tapi masalah cinta, agama ngajarin cinta mana semua ya. Jangan sampai terhasut sama beberapa pemikiran yang bawa giring kita untuk membenci. Agama nggak ngajar kita benci. Kalau benci sama sifat, benci sama perbuatan. Gitu. Silakan baca ayat-ayat Al-Quran ketika disebut innallaha ahabba, pasti disebutin tentang zat. Tapi sebaliknya, ketika Allah nyebutin kariha, benci, kebalikan dari cinta, Allah sebutin sifatnya. Jadi di situ ada isyarah agar kita benci sama sifat. Ada orang mabuk, benci sama mabuknya, harus benci, itu yang jelas dibenci sama syariat kok. Ada orang yang melakukan berzina, harus benci. Tapi ada pun orangnya, itu kan umat Nabi juga. Nabi mikirin bagaimana saadahnya, bahagianya mereka. Nah, kita pikirkan, sama zatiyahnya nggak boleh benci, sama sifatnya harus benci gitu ya. Nah gitu. Nah, begitu juga ya. Intinya cinta itu sangat diajarin sama syariat, nggak bisa lepas ya. Terus cinta ya. Nah, di sini disebutin di antara bentuk ketaatan hati itu cinta sama ahli bait Nabi, itu keluarga Nabi dari Bani Hashim Bani Muthalib. Turun ayat tadi yang disebutin, kula as'alukum alaihi ajra illal mawaddata fil qurba. Katakanlah wahai Muhammad, aku nggak minta upah pada kalian, nggak minta balasan pada kalian atas jasa-jasaku, illal mawaddata fil qurba, kecuali satu aja yang Rasul minta, mawaddata fil qurba, sing sayang kepada kurba, kerabatnya Rasulullah. Sahabat nanya, turun ayat ini nanya, ya Rasulullah, siapa kurba di situ? Kerabat di situ siapa? Itu ada beberapa riwayat. Riwayat yang disebutkan, di antara riwayat yang disebutkan, man haruma alaihi shadaqah. Itu orang-orang yang diharamkan untuk menerima sedekah min ba'di setelahku. Wahum alu Ja'far, wa alu Abbas, wa alu Ali. Mereka adalah keluarganya Abbas, keluarganya Ja'far, keluarganya Ali, keturunannya maksudnya ke bawah. Nah, disebut ahlul bait itu ntar definisinya bisa banyak. Ada ahlul bait khos, ada ahlul bait am. Kalau khos ya jelas orang yang dekat sama Nabi, keluarga dekat. Itu Sayyidina Hasan, Husain, Ali, Fatimah. Yang ketika turun, innama yuridullahu liyudhiba ankum ar-rijsa ahlul bait wa yutahhirukum tathira. Rasulullah panggil Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Siti Fatimah. Ketika Sayyidina Ali ada di pojok, dipanggil lagi sakit. Dipanggil, ya Abu Turab, wahai bapaknya tanah. Kenapa? Tidurnya di apa? Tanah sampai masih nempel di situ. Setelah itu Sayyidina Ali paling senang kalau dipanggil Abu Turab. Kenapa? Rasulullah yang pertama kali nyebutin Abu Turab. Senang disebut Abu Turab. Abu Turab itu bapaknya tanah. Maksudnya karena belepotan tanah. Rasulullah peluk mereka semua dalam satu rida. Nah bilang turun ayat tentang innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlul bait wa yutahhirukum tathira. Sebenarnya Allah akan
menginginkan untuk membersihkan kotorannya ahlul bait, dosa-dosanya maksudnya. Wa yutahhirukum tathira, dan mensucikannya sesuci-sucinya. Ya. Kan maksudnya ini kepastian dari Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka akan dibersihkan dari dosa. Itu ahlul bait yang disebut ahlul kisa. Ahlul kisa itu apa? Orang yang ada dalam naungan ridanya Rasulullah, dipeluk sama Rasulullah SAW. Saat itu para istri Nabi bilang, ya Rasulullah, bukankah kami keluargamu juga? Ya, kalian adalah keluarga. Namun yang aku maksud di sini adalah keluarga dalam arti ini yang disebutnya. Dan ntar banyak sisi-sisi lainnya ya. Nah, ya panjang ya pembahasan tentang ahlul bait ini. Ada kalau ahlul bait siapa ya? Kalau dipersimpel sama Imam Syafi'i ini yang disebutin nih, Banu Hashim, Banu Muttalib, keluarganya Hashim sama keluarganya keturunan ke bawah. Ya, buktinya sampai sekarang kan jadi syariat dalam mazhab Syafi'i, mereka haram menerima zakat. Menerima zakat nggak boleh menerima. Kenapa? Ya karena baru ada dalil. Yang jelas di situ ada poin itu disebutin, itu keluarganya Nabi, nggak boleh menerima zakat. Kalau dulu masih ada masa kekhalifahan, ada namanya Baitul Mal. Di Baitul Mal itu mereka dapat nafkah seberapa gitu ya. Jadi mereka karena dapat nafkah dari situ, mereka nggak boleh lagi dapat zakat. Zakat harus untuk muslimin lainnya aja. Karena itu, makanya Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas memandang sekarang ini nih ya, Baitul Mal kan nggak ada. Untuk nafkah mereka bagaimana? Kalau dulu dijamin sama Baitul Mal, ada jaminan nafkah buat ahlul bait tadi. Maka beliau mengambil pendapat dari 70 ulama dari Syafi'i yang menyatakan bolehnya ahlul bait ini sekarang ini karena udah nggak ada menerima zakat. Maksudnya ini pendapat ini bisa dipakai terutama kalau lihat ada beberapa yang benar-benar kesulitan. Kan banyak yang kesulitan tuh ya. Ada beberapa di mereka memang kehidupannya susah. Ya, wajib bagi kita memperhatikan mereka juga gitu ya. Apa hukumnya mencinta ahlul bait? Wajib. Wajib. Dalam sebutin diriwayatin sama Imam Dailami, sama Imam Tabrani, sama Abu Syekh, sama Ibnu Habban, sama Imam Baihaqi secara marfu bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu abdun hatta akuna ahabbu ilaihi min nafsihi. Tidak beriman seorang hamba sampai dia bisa jadikan diriku ini lebih dia cintai dibandingkan dirinya sendiri. Jadi kita cinta Rasulullah nomor satu, melebihi cinta kita bahkan pada pribadi kita. Wa takunu itrati ahabbu ilaihi min itrati. Dan sampai dia bisa jadikan kecintaannya pada keturunanku lebih dia cintai dibandingkan dia mencintai keturunannya sendiri. Dua, wa ahli ahabbu ilaihi min ahli. Dan dia bisa menjadikan keluargaku lebih dia cintai dibandingkan keluarganya sendiri. Wa zati ahabbu ilaihi min zati. Yang keempat, dan bisa menjadikan zatiyahnya Rasulullah lebih dia cintai dibandingkan zatiyahnya sendiri. Gitu ya. Nah ini kalau ngomong dalil banyak ya. Kita nggak butuh dalil ya. Kalau dalil-dalil banyak juga, yang penting pengamalannya di situ. Banyak ngomong dalil-dalil di situ ya. Yang butuh seorang yang patuh itu dengan satu dalil dia bisa memahaminya itu arahnya Rasulullah gimana ya. Rasulullah bilang apa? Khairukum li ahli. Orang terbaik di antara kalian adalah orang yang paling baik sama keluarganya. Wa ana khairukum li ahli. Dan aku adalah orang yang paling baik sama keluarga. Artinya Rasulullah masa kalau ada satu ayah belain anaknya, belain istrinya, belain keluarganya, belain sahabatnya, kira-kira Rasulullah bakal belain nggak ya? Begitu ya. Nah ini masalah ini perlu diperhatikan. Nah kalau Rasulullah SAW ini disebutin nggak terjadi hari kiamat sampai terjadi pembantaian pada ahlul bait Nabi SAW. Bakal terjadi itu. Nggak bakal ada kiamat, nggak bakal tegak kiamat sampai keturunan Nabi bersih di bumi ini udah nggak ada. Baru turun kiamat. Jadi selama ada Al-Quran, selama ada ahlul bait nggak bakal terjadi kiamat. Gitu ya. Qala Rasulullah SAW juga bersabda, ahibbullaha lima yaghdukum bihi min ni'amhi. Cintailah Allah
Kenapa kok kita harus cinta sama Allah? Lima yagdukum bihi min ni'amihi. Sebab Allah sudah memberikan kalian, mengkarunia kalian daripada nikmat-nikmatnya yang zohir, yang batin. Banyak sekali Allah nikmatnya. Satu hal yang wajar saat kita cinta sama orang yang suka beri sama kita. Ngasih terus, ngasih. Timbul cinta. Wajar. Sampai dia cinta sama orang yang suka memberi. Kira-kira ada nggak yang pemberiannya melebihi pemberiannya Allah Subhanahu Wa Taala? Jadi situ sebutkan Rasulullah, cintailah Allah, wajib cinta sama Allah. Sebab Allah sudah memberikan kalian daripada nikmat-nikmatnya yang begitu banyak nggak kehitung. Wa ahibbu bihubillah. Lalu setelah itu, nggak berhenti di itu Rasulullah. Cintailah aku bihubillah, dengan kecintaan kalian kepada Allah, sama gitu. Layaknya kita cinta sama Allah, cinta sama Rasulullah, nggak bisa beda-bedain. Dulu Bani Israel menyebutkan, mereka menyatakan cinta sama Allah yang luar biasa, cinta diabadikan nama Al-Quran kita sebut-sebutin ya. Tapi manakala mereka melupakan nabinya, nggak diterima sama Allah cintanya sama Allah tadi ya. Lupa Nabi Musa ditinggalin sama mereka. Nahnu ahibbaullah, nahnu abnaullah wa ahibbauh. Kami ini para putranya Allah. Maksudnya mereka merasakan kedekatan, bukan teksnya itu yang dimaksud. Maksudnya ungkapan mereka, takbir mereka akan kecintaan sama Allah. Kami ini layak seakan-akan putra-putranya Allah gitu ya. Wa ahibbauh, dan kami adalah pecintanya Allah. Tapi mana Nabi Musa disebutin nggak di situ? Kagak. Lupa sebagai wasilah mereka bisa kenal Allah, bisa makrifat sama Allah melalui Nabi Musa, gurunya yang paling utama, nabinya, rasulnya. Akhirnya gimana? Kira-kira diterima cintanya mereka sama Allah? Kagak. Turun murka Allah, turun laknat, turun azab. Bagaimana mereka cintanya sama Allah ya benar, tapi harus ada aplikasinya. Aplikasinya tuh sama Allah kasih manfaat apa sama Allah. Sama Nabi SAW di situ ya. Terus wa ahibbuni, tadi cintailah aku dengan kecintaan kalian kepada Allah, dengan sebab cinta kalian pada Allah. Wa ahibbu ahla baiti lihubbi. Lalu yang selanjutnya, cintailah keluargaku lihubbi, karena cinta padaku. Bukti kita cinta sama Rasulullah itu dengan diaplikasikan dengan cinta pada keluarganya Rasulullah. Lalu bukti kita cinta sama Rasulullah ya itu semua terikat, nggak terpisah. Bohong orang cinta sama Allah tapi nggak cinta sama Rasulullah. Sebagai bohong orang cinta Rasulullah tapi nggak cinta keluarganya Rasulullah. Itu semua saling terikat, terkait. Nah, ini ngomong cinta ya. Yang disebutin cinta sama keluarga Nabi ini tentang cinta zatnya, fisiknya. Terus kita kan disuruh cinta sama ulama, ya nggak? Ini maksudnya ini kadang-kadang yang jadi kompleks di prakteknya nih, juga jadi sulit di prakteknya. Gimana nih ada sebagian dari ahli bait Rasulullah namanya zuriyat, yang dalam arti khusus zuriyat yang sekarang ya. Yang terdahulu mah ya udah jelas orang-orang utama, ilmunya luar biasa, akhlak luar biasa. Kalau sekarang kan beragam, sekarang beragam. Yang soleh banyak, yang berilmu banyak, tapi ada juga yang enggak bersikap sebagaimana mestinya. Kita nggak berani ngomong sembarangan. Nah, gimana? Sebenarnya sinyalnya sudah jelas ya. Rasulullah merintahkan kita untuk cinta ulama. Apa? Karena ilmunya. Berarti yang diikutin ilmunya. Terus cinta sama solehin, kesolehannya. Cinta sama al-bait, sama zatnya. Kalau masalah dia salah, bukan ilmunya yang dipinta Rasulullah untuk apa? Untuk diikutin, bukan. Kalau dia salah, nggak berilmu ya nggak. Tuntunan sama ilmu. Syariat itu tetap syariat. Manakala Rasulullah SAW nyebutin nih, satu waktu Rasul bilang, seandainya Fatimah mencuri, tapi mustahil banget lah. Tebih pisan lah. Jauh. Ini cuman pesan nih sama kita nih ya. Andaikan Fatimah mencuri, niscaya akan aku potong tangannya. Fatimah, anak kesayangannya Rasulullah SAW ya. Kalau jalan kayak jalan Rasulullah, kalau senyum kayak senyum Rasulullah. Sering anak Rasul yang paling sering dicium sama Rasulullah ya. Ketika ditanya sama Siti Aisyah, cemburu Siti Aisyah kan ini paling banyak dicium Rasul Siti Fatimah. Nah, apa
Siti Aisyah nanya, kenapa sih kau begitu gemar sekali mencium Fatimah, melebihi kebiasaanmu mencium yang lain mungkin ya. Kata Rasulullah, ketika aku di Isra Mi'rajkan, malaikat Jibril bawa aku ke surga, makan buah-buah di surga. Buah-buah di surga. Nah, ketika itu nutfah itu turun dari pulang dari Isra Mi'raj, Rasulullah sama Siti Khadijah, jadilah Siti Fatimah. Nutfahnya itu ada, salah satunya jadi Siti Fatimah. Jadi manakala aku rindu sama surga, ingat perjalanan ketika Mi'raj, aku ciumin Fatimah. Karena aromanya seperti aroma surga nih. Katanya Siti Fatimah tuh, radhiyallahu anha. Nah, apa tuh jadi kok Siti Fatimah? Nih, maksudnya Rasulullah tadi, kalau ngomong tentang bagaimana cintanya Rasulullah sama Siti Fatimah, udah nggak tahu lagi dah, luar biasa. Tapi Rasulullah kasih gambaran, andai kan cinta nih, lihat, cinta itu nggak ada hubungannya sama syariat. Syariat, cinta ya cinta. Perlu diingat itu prinsipnya gitu. Cinta ya cinta, syariat ya syariat. Mustahil Siti Fatimah mencuri. Kenapa? Ya udah terjaga, putrinya Rasulullah ini terjaga. Sebagaimana waktu itu mahfud ya bukan mustahil, maksudnya ya jauh lah Siti Fatimah. Kalau mustahil itu para nabi, maksudnya jauh lah Siti Fatimah itu mencuri. Ini sebagai warning dari Rasulullah. Andaikan Fatimah mencuri, niscaya akan kupotong tangannya. Syariat tetap berjalan. Cinta ya cinta. Cinta nggak merubah. Syariat tetap berjalan. Artinya kalau ada yang salah, cinta jangan berubah. Cinta tetap. Syariat tetap berjalan. Pesannya di situ kan. Bisa kita ambil dari pesannya Rasulullah. Cinta tetap cinta. Tapi syariat tetap berjalan. Kita cinta sama anak kita nggak sholat. Nggak sholat, kira-kira gimana? Syariatnya pukul dia, marahin. Kalau perlu udah maksimal banget, usir dari rumah. Cintanya hilang nggak boleh hilang. Cinta sama anak mah ya. Gimana doain, upayakan, nasehatin segala macam ya. Syariat ya. Coba kita misalkan sulit untuk menggambarkan cinta itu, anggap mereka itu seperti anak kita. Kalau salah ya dibenerin. Kalau bener ya didukung, begitu aja ya. Manakala ketemu yang kira-kira belum sesuai dengan tuntunan syariat, kan gitu ya. Nah begitu. Nah, qala Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW juga bersabda, wa ana tarikun fikum sakalin, dan sesungguhnya aku telah meninggalkan untuk kalian, wariskan untuk kalian, tinggalin untuk kalian satu sakolin, dua hal kan ya. Dua hal yang berat, dua hal yang mulia, dua hal yang agung. Awaluhuma nomor satunya apa? Kitabullah, adalah kitab Allah, yaitu Al-Quran. Fihil huda, di mana di dalam Quran itu ada hidayah. Wan nur, ada cahaya. Fahuzu bi kitabillah, maka ambillah, peganglah, ambillah tuntunannya, ambillah pesan-pesannya, ikuti jalannya bi kitabillah, dengan kitab Allah. Wasamsiku bihi, dan pegang teguh dengan Quran. Nah itu pertama, peninggalan Rasulullah Quran. Sampai sekarang kita nggak ketemu sama Nabi. 14 abad lalu tapi Rasulullah tinggalin sama kita satu hal yang paling penting, yang bisa jadi bimbingan kita, bisa jadi imam kita, Quran. Fahasa ala kitabillah, maka Rasulullah ngasih anjuran tentang kitabullah ini, tentang Al-Quran, banyak cerita gitu ya. Waragaba fihi, dan Rasulullah memberikan motivasi untuk berpegang teguh dan mengamalkan dan mempelajari Al-Quran. Sumaqal, kemudian setelah nyebutin itu Rasulullah bilang, wa ahlu baiti, lalu yang kedua adalah keluargaku. Uzakirukumullahu fi ahli baiti, aku wanti-wanti kalian mengenai bagaimana keluargaku, bagaimana jaga mereka, bagaimana mencintai mereka, bagaimana bersikap terbaik pada mereka. Uzakirukumullahu fi ahli baiti, dua kali Rasulullah sebutin lagi, aku wanti-wanti kalian mengenai keluargaku. Uzakirukumullah fi ahli baiti, sampai Rasulullah sebutin 3 kali kalimat tersebut ya. Maksudnya mungkin wallahu a'lam mungkin karena banyaknya ternyata orang yang sampai lupa sama wanti-wanti Rasulullah sekarang nih ya. Lihat bagaimana diperlakukan, contoh kayak Habib Rizik sekarang ya, luar biasa tuh ya. Habis-habisan sampai kayak gitu, udah nggak tahu lagi lah ya. Dibilangnya Arab lah, apalah segala macam ya. Lupakan di situ ya. Hal-hal berkaitan sama adab, padahal berilmu, padahal macam-macam ya.
luar biasa keistimewaannya, tetap aja ya. Ini mungkin Rasulullah SAW menyebut ini 3 kali sebab mungkin banyak orang yang ngelupain ini, wanti-wanti ini, wasiat ini Rasulullah SAW. Wa an Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu an, dari sahabat Nabi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, mauqufan alaih, secara mauquf dari beliau, annahu qala, bahwasanya beliau berkata, urqubu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fi ahli baiti, ya, dekatilah Muhammad dalam keluarganya yaitu dekati, peluk Rasulullah ya, dengan mendekati keluarganya Rasulullah SAW, ya, jangan jauh-jauh. Wa qala aidan, beliau juga bilang radhiyallahu an, walladzi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku ini ada di tangannya, ya, di dalam kuasanya Allah, demi Allah maksudnya, la qarabatu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, sungguh kekerabatan dengan Rasulullah SAW, ahabu ilayya, lebih kucintai, an asila min qarabati, untuk kusambung dibandingkan aku mencintai untuk menyukai untuk menyambung kerabatan padaku. Maksudnya beliau prioritaskan apa, untuk sambung hubungan muamalah dengan keluarganya Rasulullah, melebihi bagaimana beliau menghubungkan hubungan dengan keluarganya sendiri. Di nomor satu kan gitu ya. Nah gitu. Ya, banyak tentang bagaimana mencintai keluarga Rasulullah, ya intinya sih agama tuh cinta, udah nggak usah dibuat ini ya. Dan di antara disebutin sama Imam Ja'far Shadiq, Imam Muhammad Al-Bagir ya. Muhammad Al-Bagir bin Ali Zainal Abidin ya, Ibn Al-Husain ya, bin Ali wa Fatimah binti Rasulullah SAW. Beliau bilang apa? Tentang ayat apa, la haula wala quwwata illa billah. Ini hal ini kan merupakan hal tentang jadi keturunan, itu kan hal yang sama sekali bukan pinta, bukan sesuatu yang dipinta, bukan ikhtiari, bukan upaya, tapi memang ketetapan Allah. Nggak mungkin bisa menerima ketetapan Allah kecuali orang yang hati lapang, hatinya, dadanya lapang, imannya baik. Orang yang hatinya nggak lapang, pasti menyikapinya dengan rasa benci, hasud gitu ya. Nah, ini padahal Allah yang tentuin. Siapa yang bisa ngatur masalah qada dan qadar Allah? Mereka dilahirkan dalam kondisi demikian, jadi keluarganya Nabi. Nah, sebagian orang nggak suka dengan itu. Timbullah cerita-cerita yang nggak bagaimana, bukan orang ngomporin, bukan memotivasi orang untuk mencintai, malah memotivasi orang untuk membenci gitu ya. Nah, ini amyah sudunan nas ya. Apakah orang itu mau menghasut orang lain, alama atahumullahu min fadli, atas apa yang Allah berikan pada mereka daripada anugerahnya Allah, karunia Allah. Ini karunia Allah tuh ada sesuatu yang memang udah kepastian Allah, keinginan Allah atas hikmahnya. Kadang-kadang ada orang tuh dapat sesuatu kemuliaan karena memang kemauan Allah. Udah kemauan Allah ya. Mau gimana kita ya? Ada orang dikasih kaya, itu kan kemauan Allah. Benci, berarti kita benci sama pengaturan Allah. Ada orang dikasih ini, dikasih itu kan ketentuan Allah. Orang yang beriman mestinya menerima bahwa itu adalah ketetapan dari Allah, hatinya lapang. Menunjukkan dia ridho atas ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ridho itu buat dia jauh dari hasud. Kalau dia nggak ridho, ya bakal timbul berbagai macam penyakit hati kayak tadi ya. Fi qulubihim maradun, di hati mereka tuh ada penyakit. Fazadahumullahu maradu, Allah tambah lagi penyakit, terus sakit, nambah benci terus ya. Ini hadiri doang orang hasut ya. Nggak ada ketenangan pada dirinya, gitu ya. Gampang. Kalau kita mau cinta sama Rasulullah benar, tanamkanlah pada diri kita mencintai semua hal yang berkaitan dengan Rasulullah. Nah, cinta kita insya Allah cinta yang diterima sama Rasulullah SAW. Gitu. Wallahu a'lam. Insya Allah kita lanjutin di kesempatan yang akan datang. Wallahu subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.